Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang saya hormati kedua orang tua saya yang telah mendukung saya sehingga saya bisa berada di bangku perkuliahan seperti saat ini. Yang saya hormati Kaprodi PGMI, yakni Bapak Dr. Firdaus Ainul Yakin MPDI. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS MI, yakni Ibu Nur Fatimah MPD. Dan tak lupa pula yang saya sayangi, yaitu teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Lailatul Komariah dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPS MI bab 2, yaitu IPS dan hubungannya dengan ilmu sosial. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Definisi IPS adalah kajian terpadu yang menyederhanakan, mengadaptasi, menyeleksi, dan memodifikasi konsep-konsep serta keterampilan dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Tujuan IPS yang pertama yaitu untuk membekali pengetahuan dan konsep peserta didik. Yang kedua, membentuk watak warga negara. Yang ketiga, membina kesadaran dan sikap. Yang keempat, membina keterampilan hidup bermasyarakat. Yang kelima, yaitu mempersiapkan peserta didik untuk dapat belajar lebih lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, IPS memiliki peran penting dalam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab, serta membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat. Yang kedua yaitu persamaan dan perbedaan studi sosial atau IPS dan ilmu sosial. Studi sosial dan ilmu sosial sama-sama mempelajari tentang manusia dan kehidupannya dalam masyarakat. Keduanya menggunakan metode ilmiah untuk memahami fenomena sosial. Ilmu sosial dan studi sosial memiliki tujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Perbedaannya yaitu fokus ilmu sosial lebih fokus pada pengembangan teori dan pengetahuan ilmiah tentang masyarakat, sedangkan studi sosial atau IPS lebih fokus pada pendidikan dan pengajaran tentang masyarakat. Dalam pendekatan, ilmu sosial menggunakan pendekatan monodisipliner, sedangkan studi sosial menggunakan pendekatan interdisipliner dan terpadu. Tujuan ilmu sosial dan studi sosial juga memiliki tujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan teori tentang masyarakat, untuk membentuk warga negara yang baik dan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, hubungan IPS dan ilmu sosial. Yang pertama yaitu ilmu sosial sebagai landasan utama IPS. Untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Yang kedua yaitu IPS mengadaptasi ilmu sosial menjadi bahan ajar yang relevan dan aplikatif. Dan yang ketiga yaitu
saling melengkapi. Keterkaitan IPS dan ilmu-ilmu sosial memiliki keterkaitan yang erat karena IPS menggunakan konsep dan teori dari ilmu sosial untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Dengan demikian, IPS dan ilmu-ilmu sosial memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Kesimpulannya yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS memiliki peran penting dalam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab. IPS mempelajari tentang manusia dan kehidupannya dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan terpadu. Dengan memahami definisi, tujuan, persamaan, dan perbedaan antara IPS dan ilmu-ilmu sosial serta hubungan antara keduanya, dapat disimpulkan bahwa IPS memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan dan pengajaran tentang masyarakat. IPS dapat membantu peserta didik memahami dan menjelaskan fenomena sosial serta membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, IPS merupakan mata pelajaran yang sangat penting dalam pendidikan di sekolah. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Sedikit, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.